Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Ma'ani, NIM 2020-20159, kelas I, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Pelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman yang pernah saya alami yaitu belajar lebih baik dari sebuah kesalahan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang pokok-pokok hukum administrasi negara. A. Istilah dan pengertian hukum administrasi negara. Istilah hukum administrasi negara. Menurut Logiman, definisi hukum administrasi negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan dan yang memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas istimewa mereka. Tugas administrasi negara adalah mengatur kepentingan umum, misalnya kesehatan masyarakat, pengajaran, pengairan, dan lain-lain. B. Pengertian hukum administrasi negara. Ada 3 arti administrasi negara, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan atau sebagai institusi politik kenegaraan. Artinya meliputi organisasi yang berada di bawah pemerintahan, mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, dan sebagainya. Singkatnya yaitu semua organisasi yang menjalankan administrasi negara. Yang kedua, sebagai fungsi atau aktivitas, yaitu kegiatan pemerintahan. Artinya kegiatan mengurus kepentingan negara. Arti yang ketiga, sebagai proses teknis melaksanakan undang-undang. Artinya meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan undang-undang. B. Sumber hukum administrasi negara. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Yang kedua, kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Yang ketiga, keputusan hakim. Menurut pasal 22 AB, bahwa seorang hakim mempunyai hak membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara. 4. Traktat, yaitu apabila 2 orang mengadakan kata sepakat atau konsensus tentang suatu hal lalu mereka mengadakan perjanjian. Yang kelima, pendapat sarjana hukum atau doktrin, yaitu pendapat para sarjana hukum yang ternama dan mempunyai kekuasaan dan juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. C. Kegiatan-kegiatan administrasi negara. 1. Pengembangan hukum administrasi negara. 2. Asas-asas pemerintahan atau administrasi negara yang baik. 3. Perbuatan dan keputusan administrasi negara. 4. Norma jabaran atau penormaan jabatan. D. Syarat-syarat pelaksanaan hukum administrasi negara. Syarat-syarat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh administrasi negara antara lain sebagai berikut. 1. Efektivitas. Artinya, kegiatan harus mengenai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. 2. Legitimasi. Artinya, kegiatan administrasi negara jangan sampai menimbulkan keributan oleh karena tidak dapat diterima oleh masyarakat setempat atau lingkungan yang bersangkutan. 3. Yuriditas adalah syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melawan atau melanggar hukum dalam arti luas. 4. Legalitas, artinya setiap perbuatan atau keputusan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Apabila dengan alasan keadaan darurat, maka harus dapat dibuktikan dan apabila tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. 5. Moralitas adalah
5. Moralitas. Moralitas adalah moral dan etika, namun etika umum maupun keadaan wajib, kedinasan wajib dijunjung tinggi. Perbuatan tidak senonoh, sikap kasar, kurang ajar, tidak sopan, dan kata-kata yang tidak pantas wajib dihindarkan. Hal ini sangat diperhatikan masyarakat. 6. Efisiensi. Efisiensi wajib dikerjakan seoptimal mungkin. Kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya. 7. Teknik dan teknologi. Teknik dan teknologi wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya. Freyes, Hermessen, dan Détournement de Pourvoir. Konsep Freyes-Hermessen adalah asas yang bertujuan untuk mengisi kekurangan atau melengkapi asas legalitas supaya cita-cita negara hukum kesejahteraan dapat diwujudkan. Karena asas ini memberikan keluasan bertindak kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugasnya tanpa terikat kepada undang-undang. Détournement de Pourvoir adalah suatu perbuatan alat negara yang tidak mempergunakan wewenangnya secara yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah diberikan oleh peraturan yang bersangkutan kepada wewenang itu. Asas-asas pelaksanaan pemerintahan yang baik. Yang pertama, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan, peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajigan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara 1. Kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain. 2. Kepentingan individu dengan masyarakat. 3. Kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing. 4. Kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain. 5. Kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat. 6. Kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi yang mendatang. 7. Kepentingan manusia dan ekosistemnya. 8. Kepentingan pria dan wanita. Asas yang selanjutnya adalah asas ketidakberpihakan. Adalah asas yang mewajibkan badan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan atau tindakan dengan pertimbangan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Selanjutnya, asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan tindakan, sehingga keputusan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan atau tindakan tersebut ditetapkan atau dilakukan. Selanjutnya yaitu asas tidak menyalahgunakan kewenangan. Adalah asas yang mewajibkan setiap badan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan atau tidak mencampur adukan kewenangan. Asas yang selanjutnya, asas keterbukaan, adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas yang selanjutnya, asas kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
Selanjutnya yaitu asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.